Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Dimana pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi firewall NAT dengan Action NetMap untuk kebutuhan koneksi internet pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi update video materi terbarunya dari channel ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik sesuai kebutuhan industri, ataupun sebagai media pembelajaran yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, nah pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya melakukan konfigurasi Internet Gateway menggunakan firewall NAT dengan Action Masquerade ataupun SRC NAT. Nah, selain menggunakan Action tersebut, sebenarnya kita masih bisa menggunakan Action yang lain, yaitu menggunakan Action NetMap. Gitu ya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam melakukan penerapan Action NetMap untuk konfigurasi Internet Gateway. Di mana ketika kita melakukan konfigurasi Internet Gateway menggunakan Action Masquerade, router akan melakukan translasi IP private menjadi IP public melalui interface yang terhubung ke dalam jaringan internet. Begitu juga dengan Action SRC NAT, di mana router akan melakukan translasi dengan merubah source address yang berasal dari IP private menjadi IP public yang ada di interface yang menuju ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, sedangkan untuk Action NetMap itu sendiri, router akan melakukan proses translasi dengan melakukan mapping berdasarkan IP subnet yang ada di dalam jaringan private menjadi IP subnet yang ada di dalam jaringan public. Jadi kalau misalnya kita memiliki komputer di dalam jaringan private dengan subnet /29, maka IP public yang kita miliki harus memiliki jumlah yang sama, yaitu subnet /29. Akan tetapi jika kita memiliki komputer di dalam jaringan private dengan subnet /29 dan IP publicnya /24, maka kita dapat menggunakan Action NetMap tersebut. Karena jumlah IP public yang ada memiliki jumlah yang lebih besar daripada jumlah komputer yang ada di dalam jaringan private. Nah, lalu bagaimana cara konfigurasi firewall NAT dengan menerapkan Action NetMap pada perangkat mikrotik? Let's go, kita config. Oke, untuk materi kali ini saya akan menggunakan aplikasi emulator PNetLab ya. Dan kalian juga bisa menerapkan materi ini dengan menggunakan aplikasi emulator yang kalian miliki. Akan tetapi saya sangat lebih menyarankan jika kalian menggunakan perangkat real device ya. Ya, itu juga kalau misalnya kalian memiliki jumlah komputer klien yang banyak juga. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan aplikasi emulator juga nggak masalah. Oke, nah untuk topologi yang akan kita gunakan pada materi kali ini yaitu bentuknya seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu pembahasan, di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi dasar pada router Air Gateway. Untuk menjelaskan apa saja yang sudah saya konfigurasi, di sini kita remote dulu perangkat Air Gateway kita dengan menambahkan perangkat remote di dalam topologi. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian workspace, kemudian kalian pilih di bagian network. Nah, kemudian di bagian number of networknya, nah ini kita gunakan satu perangkat aja. Karena ya untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway ini hanya membutuhkan satu perangkat aja, gitu ya. Nah, kemudian di bagian name prefix-nya, nah ini kita ganti jadi PC spasi remote, gitu ya. Untuk membedakan antara PC remote dengan PC kliennya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian tipenya, nah karena di sini kita akan melakukan remote dari komputer fisik kita ke perangkat Air Gateway yang ada di aplikasi PNetLab, maka di sini kita gunakan tipenya yaitu adalah manajemen cloud, gitu ya. Jadi di bagian tipenya ini kalian harus ganti jadi manajemen cloud agar kita bisa melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway dengan menggunakan aplikasi Winbox nantinya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya, nah ini untuk membedakan antara PC remote dengan jaringan internet, maka di bagian ikonnya ini kita harus rubah, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian tinggal klik aja di bagian tulisan icon.png. Nah, kemudian di bagian search-nya, nah ini kalian ketikkan kata desktop, gitu ya. Jadi di sini tuliskan desktop,
gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul icon-icon desktop yang dapat digunakan untuk merubah PC remote yang akan kita tambahkan di dalam workspace gitu ya. Nah, di sini kalian boleh pilih mau yang menggunakan yang mau kalian gunakan itu yang mana gitu ya. Nah, di sini yang saya gunakan bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian desktopnya, kemudian kalian pilih di bagian select gitu ya. Nah, nanti di bagian ikonnya ini akan berubah tulisannya menjadi desktop2.png gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian tombol save-nya. Nah, kalau misalnya udah, nanti di sini akan muncul sebuah device baru yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita koneksikan antara PC remote dengan perangkat Air Gateway kita, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda seperti kabel ya. Nah, ya tanda seperti kabel yang ada di perangkat Air Gateway, kemudian kalian tahan. Kemudian kalian arahkan ke bagian PC remote gitu ya. Nah, nanti akan muncul sebuah tampilan yaitu adalah ADD connection gitu ya. Nah, di sini karena kita akan melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway, maka kita gunakan interface-nya yaitu adalah interface Ether 3 gitu ya. Jadi interface Ether 3 ini merupakan interface yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian save gitu ya, nanti akan muncul sebuah tampilan di mana interface yang digunakan untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway itu adanya di interface Ether 3 gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan remote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian buka aplikasi Winbox-nya. Nah, kalau misalnya ada tampilan bentuknya seperti ini, nah ini kalian klik di bagian run aja gitu ya, sampai nanti muncul aplikasi Winbox-nya gitu ya. Nah, di sini kemudian kalian klik di bagian refresh sampai muncul perangkat Air Gateway yang akan kita konfigurasi gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini perangkat Air Gateway yang akan kita konfigurasi sudah muncul ya. Nah, kalau misalnya perangkat Air Gateway ini tidak muncul di bagian network-nya, nah kalian bisa melakukan remote menggunakan aplikasi Winbox ini, yaitu dengan cara kalian remote dulu perangkat Air Gateway-nya dengan menggunakan aplikasi putih, kemudian kalian lihat MAC address yang ada di interface Ether 3. Nah, kemudian MAC address itu kalian copy, kemudian kalian masukkan ke dalam connect to yang ada di aplikasi Winbox gitu ya, kalau misalnya nggak muncul. Tapi kalau misalnya muncul seperti ini ya berarti kita bisa melakukan remote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, di sini karena kita belum melakukan konfigurasi IP address pada interface Ether 3, maka di bagian IP address ini akan muncul 0.0.0.0 gitu ya. Yang artinya bahwa kita tidak bisa melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway ini menggunakan IP address gitu ya. Jadi di sini salah satu cara untuk dapat melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita yaitu dengan menggunakan MAC address gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menerapkan topologi ini atau materi ini di dalam jaringan produksi, maka saya sangat sarankan untuk kalian melakukan konfigurasi sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway kalian gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway ini, maka yang terjadi adalah router Air Gateway ini akan dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk melakukan pengamanan terhadap perangkat Air Gateway ini, kalian bisa melihat video tutorial yang ada di sebelah sini ya. Oke, nah karena di sini untuk melakukan pembelajaran, maka di sini saya belum melakukan konfigurasi untuk sistem pengamanan terhadap perangkat Air Gateway, gitu ya. Berarti di sini kita bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address, gitu ya. Dan tentunya untuk login dan passwordnya ini menggunakan defaultnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah menerapkan sistem keamanan, maka di bagian connect-nya ini harus menggunakan IP address. Kemudian login dan passwordnya ini pasti sudah kalian rubah, gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah melakukan sistem keamanan terhadap perangkat Air Gateway, kalau misalnya kalian menerapkan materi ini di dalam jaringan langsung gitu ya. Oke, nah karena di sini saya belum melakukan sistem keamanan, ya berarti saya bisa melakukan remote dengan menggunakan MAC address dengan loginnya yaitu adalah admin dan passwordnya dikosongkan gitu ya, karena ini untuk materi pembelajaran aja. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect gitu ya, nah nanti akan muncul sebuah tampilan Winbox untuk perangkat Air Gateway yang sudah kita remote gitu ya. Nah, untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan pada perangkat Air Gateway yaitu adalah konfigurasi IP address pada interface Ether 1 dan Ether 2 gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihatnya dengan cara kalian klik di bagian IP, kemudian kalian pilih di bagian address gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa saya sudah melakukan konfigurasi IP address yang ada di interface Ether 1 dan Ether 2 gitu ya, di mana IP address yang ada di interface Ether 1
yaitu adalah 10.0.137.2/29 gitu ya. Nah, IP address yang ada di interface Ether 1 ini yaitu adalah IP address yang berasal dari Cloud NAT yang ada di dalam topologi jaringan kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian topologi bahwa IP 10.0.137.2/29 itu didapat dari jaringan internet gitu ya, dimana di jaringan internet ini sebenarnya yang kita gunakan yaitu adalah Cloud NAT gitu ya, dimana kalau misalnya kita menggunakan Cloud NAT ini maka kita akan mendapatkan IP address secara dinamik gitu ya, karena Cloud NAT ini menyediakan DHCP server di dalamnya, di mana IP yang diberikan sama Cloud NAT ini yaitu adalah 10.0.137.0/24 gitu ya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan /29? Karena yang seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk melakukan konfigurasi firewall NAT dengan actionnya yaitu adalah netmap, maka kita harus menggunakan subnet yang sama. Makanya di sini untuk penggunaan IP public yang ada di dalam jaringan itu menggunakan /29 gitu ya. Nah, karena kita menggunakan /29 maka jumlah IP yang digunakan, IP address yang dapat digunakan yaitu adalah sebanyak 6 IP address gitu ya. Nah, kalau misalnya kita urutkan maka IP address yang dapat digunakan di jaringan publik yaitu adalah dari IP 137.1 sampai 137.6 gitu ya, dimana IP 137.1 ini sudah digunakan sebagai gateway untuk Air Gateway kita gitu ya, supaya bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, sedangkan 10.0.137.2/29 ini digunakan di interface Ether 1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface Ether 2-nya, nah ini kalau misalnya kita lihat IP address yang ada di interface Ether 2 yaitu adalah 192.168.1.1/29, di mana IP address ini merupakan IP address yang ada di dalam jaringan private kita gitu ya, atau di dalam jaringan komputer klien kita gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian topologinya maka akan didapat jumlah komputer yang digunakan itu adalah 5 komputer. Nah, kenapa cuma 5 komputer sedangkan kalau misalnya kita lakukan perhitungan /29 itu ada 6 buah IP address yang dapat digunakan. Nah, hal ini dikarenakan IP address yang ada di interface Ether 2 itu ikut dihitung. Jadi kalau misalnya kita hitung jumlahnya, maka jumlahnya ada 6 IP address gitu ya. Nah, di mana Ether 2 ini IP address yang digunakan yaitu adalah 192.168.1.1 gitu ya. Di mana IP address tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai gateway agar komputer klien yang ada di dalam jaringan private ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Makanya di sini jumlah komputer yang digunakan hanya sebanyak 5 komputer aja. Nah, setelah itu saya juga sudah melakukan konfigurasi IP DNS dan juga IP gateway gitu ya, agar perangkat Air Gateway ini terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, untuk bisa melihatnya, nah di sini kita kembali lagi ke aplikasi Winbox-nya. Nah, untuk melihatnya, nah ini kita close aja ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian IP, kemudian DNS, di mana IP DNS yang saya gunakan yaitu adalah IP DNS-nya si Google gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP DNS-nya si Google yaitu adalah 8.8.8.8 gitu ya. Dan tentunya konfigurasi DNS ini kita konfigurasi secara manual gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melihat IP gateway yang sudah saya konfigurasi, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian IP kemudian pilih root gitu ya. Di mana IP gateway yang saya gunakan yaitu adalah 10.0.137.1 gitu ya, di mana IP gateway ini didapat dari Cloud NAT gitu ya, yang ada di dalam jaringan topologi gitu ya, di mana Cloud NAT ini memberikan IP gateway-nya yaitu adalah 10.0.137.1 agar perangkat Air Gateway ini terkoneksi ke dalam jaringan internet melalui Cloud NAT yang ada di dalam desain topologinya. Nah, untuk memastikan bahwa perangkat Air Gateway terkoneksi ke dalam jaringan internet, kita bisa melakukan pengecekan dengan cara ping ke jaringan internet gitu ya. Nah, caranya di sini kita butuhkan yaitu adalah terminal gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian close dulu ini semuanya. Kalian klik di bagian new terminal, kemudian kalian gunakan perintah ping, kemudian 8.8.8.8. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa konfigurasi gateway yang kita lakukan pada perangkat Air Gateway ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter.
dan pastikan bahwa statusnya adalah replay seperti ini, gitu ya. Nah, selain kita melakukan ping ke 888, kita juga harus melakukan ping ke domain yang ada di dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, untuk menghentikan proses ping yang ada di terminal ini, kalian gunakan perintah ctrl, tahan, kemudian pilih C, gitu ya, sampai dia berhenti. Nah, kemudian kita lakukan ping ke domain yang ada di dalam jaringan internet. Misalnya di sini saya melakukan ping ke google.com, gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja dan pastikan bahwa ketika kita melakukan ping dengan menggunakan nama domain, statusnya adalah replay, yang artinya bahwa perangkat Air Gateway kita ini sudah sepenuhnya terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, ini kita stop lagi, kemudian kita close lagi. Nah, setelah itu untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan selanjutnya yaitu adalah konfigurasi DHCP server yang digunakan untuk memberikan IP address pada komputer klien, gitu ya. Dimana untuk melihatnya kalian tinggal klik di bagian IP, kemudian pilih DHCP server, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah melakukan konfigurasi DHCP server yang digunakan untuk memberikan IP address secara dinamik kepada komputer klien, gitu ya. Nah, sedangkan untuk komputer kliennya di sini yang kita gunakan adalah PPC ya. Karena mengingat jumlah komputer yang digunakan sebagai komputer klien itu cukup banyak, sehingga resource memori yang digunakan juga cukup banyak. Makanya kita bisa menggunakan PPC sebagai alternatif. Nah, di sini sebelum kalian mengikuti materi ini, kalian harus melakukan konfigurasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan jika kalian nggak tahu caranya, saya sudah siapkan list materi yang ada di deskripsi di video ini untuk kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, nah untuk melakukan konfigurasi firewall NAT dengan chain netmap, yaitu caranya kita close dulu di bagian DHCP servernya. Kalian klik di bagian IP, kemudian firewall, kemudian kalian klik di bagian NAT. Nah, kemudian kalian pilih di tanda plusnya atau tanda add, gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian chain-nya, nah di sini chain-nya kita gunakan yaitu adalah SRC NAT, gitu ya. Karena fungsinya adalah untuk melakukan proses translasi dari IP private menjadi IP public, gitu ya. Makanya chain yang digunakan adalah SRC NAT, gitu ya. Nah, kemudian di bagian source address-nya, nah ini kita masukkan IP network yang ada di dalam jaringan komputer klien, gitu ya, atau jaringan private-nya, gitu ya. Di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.0/29, gitu ya. Nah, kemudian di bagian action-nya, nah ini kita pilih action-nya yaitu adalah netmap, gitu ya. Di mana action netmap ini melakukan proses translasi ke IP public, gitu ya, yaitu dengan subnetnya di bagian to address-nya yaitu adalah 10.1.1.0/29, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian apply, kemudian oke, gitu ya. Nanti di sini akan muncul konfigurasi firewall NAT yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, karena action netmap ini melakukan mapping dari subnet IP private ke IP public, maka kita harus menambahkan IP address public yang ada di interface Ether 1, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita close dulu di bagian firewall-nya. Kemudian kalian klik di bagian IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan dengan cara kalian klik tanda plusnya atau tanda add. Nah, kemudian kalian masukkan IP address yang ada di interface Ether 1 yang menuju ke jaringan public, di mana IP address yang digunakan yaitu adalah 10.0.137.3, gitu ya. Jangan lupa slashnya yaitu adalah 29. Gitu ya, dimana IP address ini merupakan IP address lanjutan, gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan perhitungan, maka rank IP address yang boleh digunakan di sini akan terlihat, gitu ya. Dimana rank IP address yang digunakan yaitu adalah dari 0 sampai 7, dimana 0 itu adalah networknya, 7 itu adalah broadcastnya, gitu ya. Dan IP address yang boleh digunakan yaitu adalah dari 1 sampai 6, gitu ya, dimana IP address 10.0.137.1 sudah digunakan oleh ISP, gitu ya, digunakan sebagai internet gateway-nya. Nah, kemudian 10.0.137.2 itu sudah kita konfigurasi di interface Ether 1. Berarti lanjutannya yaitu adalah 10.0.137.3/29. Ini kita apply, kemudian kita copy lagi, yaitu lanjutannya yaitu 10.0.137.4. Kita klik apply juga, kemudian kita copy lagi, kemudian 10.0.137.5. Ini kita apply, kemudian kita copy lagi sampai 10.0.137.6, gitu ya. Karena kalau misalnya kita lakukan proses
perhitungan subnetting, maka yang didapat adalah dari 1 sampai 6 gitu ya. Nah, ini kita klik apply, kemudian kita okekan semuanya gitu ya. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa konfigurasi IP address yang ada di interface Ether 1 sebanyak 5 buah IP address gitu ya. Nah, setelah konfigurasi Internet Gateway menggunakan firewall NAT dengan Action Netmap telah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji coba pada komputer klien. Dan sebelum kita melakukan uji coba, kita lakukan konfigurasi IP address dengan menggunakan DHCP klien pada setiap masing-masing komputer klien gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimizekan dulu Winbox-nya, kemudian kita remote setiap masing-masing PC ya, yaitu dengan cara kalian klik aja di bagian PC satunya. Nah, kalau misalnya ada muncul seperti ini, kalian pilih aplikasi. Nah, kemudian kalian gunakan aplikasi yang digunakan untuk remote terhadap PC kliennya gitu ya. Nah, di sini karena saya mau menggunakan Super Putih, ya berarti saya klik di bagian Super Putih. Tapi kalau misalnya aplikasi remote yang kalian gunakan hanya sebatas putih aja, ya itu bisa juga gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian Super Putihnya, kemudian kalian buka tautan. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di PC 2, kemudian PC 3, kemudian PC 4, kemudian di PC 5-nya juga gitu ya. Nah, karena di sini di setiap masing-masing PC belum mendapatkan IP address dari DHCP klien yang ada di router gateway, maka di sini kita harus melakukan konfigurasi DHCP kliennya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita ke bagian PC satunya, kita gunakan perintah yaitu adalah IP DHCP gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter dan pastikan bahwa statusnya adalah DORA, yang artinya bahwa dia sudah mendapatkan IP address-nya gitu ya. Kita lakukan hal yang sama di PC 2, yaitu IP DHCP, kemudian ke PC 3 IP DHCP juga, kemudian PC 4 IP DHCP, dan PC 5 gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa setiap masing-masing PC ini sudah mendapatkan IP address-nya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini di PC 1 sudah mendapatkan IP address-nya yaitu adalah 1.6, kemudian PC 2 1.5, kemudian PC 3 1.4, kemudian PC 4 1.3 dan PC 5 1.2 gitu ya. Nah, setelah melakukan konfigurasi IP address pada setiap PC, maka kita lakukan uji coba koneksi internet pada setiap masing-masing PC dengan menggunakan perintah ping gitu ya. Nah, caranya di sini kita pilih di bagian PC 1. Kemudian kita lakukan perintah ping ke google.com gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian gunakan strip T gitu ya. Artinya adalah kita melakukan ping terhadap google.com ini secara terus-menerus gitu ya. Nah, kemudian kalian tekan enter dan kita lakukan hal yang sama pada setiap masing-masing PC gitu ya. Dimana kita lakukan di PC 2 dengan menggunakan perintah yang sama, ping google.com -t. Kemudian PC 3 juga sama, ping google.com -t. Kemudian PC 4 juga sama, ping google.com -t. Kemudian PC 5 juga sama gitu ya, ping google.com -t gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa dari PC 1, kemudian PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5 ini semuanya sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, di sini karena kita menggunakan chain netmap pada firewall NAT, maka setiap masing-masing PC yang ada di dalam jaringan private akan ditranslasikan ke IP public sesuai dengan jumlah komputer yang ada gitu ya. Nah, untuk melihat hal tersebut kita dapat menggunakan aplikasi Torch yang ada pada Winbox gitu ya. Nah, caranya di sini kita balik ke aplikasi Winbox-nya, kemudian ini kita close aja. Kalian klik di bagian Tools, kemudian pilih Torch gitu ya. Nah, kemudian di bagian interface-nya ini kita gunakan yaitu adalah interface Ether 1, di mana Ether 1 ini adalah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian di bagian college-nya, nah ini kita gunakan source address yang tidak menggunakan IPv6 gitu ya. Berarti di sini kita unchecklist di bagian source address 6 gitu ya. Nah, kemudian di bagian DST address-nya, nah ini kita masukkan network yang ada di jaringan IP public-nya gitu ya, di mana IP public yang digunakan yaitu adalah 10.0.137.0/29 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita klik di bagian start, maka di sini akan terlihat
IP address yang ada di jaringan publik, di mana IP addressnya itu adalah 137.2, kemudian 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung IP addressnya, maka jumlahnya itu ada 5 IP address gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di dalam jaringan lokalnya, maka di sini ada 5 komputer klien gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika IP publik yang digunakan memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah komputer yang ada di dalam jaringan lokal gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Oke, di sini kita akan melakukan uji coba ya, di mana IP publik yang digunakan memiliki subnet yaitu adalah /30. Nah, caranya di sini kita rubah dulu subnet yang ada di interface setter 1 gitu ya. Yaitu caranya kita balik lagi ke bagian aplikasi Winbox-nya. Nah, ini kita close aja. Kalian klik di bagian IP, kemudian address. Nah, kemudian di bagian ether satunya, nah ini kita ganti jadi /30 gitu ya. Nah, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Nah, karena dia menggunakan /30, maka kalau misalnya kita lakukan perhitungan, maka jumlah IP address yang dapat digunakan itu hanya 2 IP address saja gitu ya. Di mana IP address yang digunakan hanya IP address 1 dan 2 gitu ya. Jadi IP address yang digunakan hanya 10.0.137.1 dan 10.0.137.2 gitu ya. Berarti IP address yang lainnya yang 137.3, 4, 5, dan 6, nah ini kita disablekan aja gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik di bagian 137.3-nya, kemudian kalian tekan tombol shift untuk memblok ya. Nah, kalau kalian tekan tombol shift, kemudian arahkan ke 10.0.137.6 gitu ya. Jadi terblok seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian tanda X-nya gitu, sehingga dia tidak muncul gitu ya. Nah, kemudian kalian lakukan konfigurasi di bagian firewall-nya. Kalian klik di bagian, nah ini kita close aja ya. Kalian klik di bagian IP, kemudian pilih firewall. Nah, kemudian di bagian NAT-nya, chain yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, ini kalian double klik aja. Nah, kemudian to address-nya, nah ini kalian ganti jadi /30 gitu ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalian klik apply, kemudian OK, dan kemudian kita lihat di bagian komputer kliennya gitu ya. Di bagian komputer kliennya di super putih, maka terlihat bahwa terdapat IP address yang tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Baik PC 1, kemudian PC 2, kemudian PC 3, 4, dan 5. Bahkan ada yang RTO. Yang artinya bahwa komputer-komputer klien yang ada di dalam jaringan lokal ini tidak terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Oke, dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita menerapkan konfigurasi firewall NAT dengan chain netmap untuk kebutuhan internet gateway, maka di sini kita harus memiliki jumlah subnet yang sama antara IP private yang digunakan dengan IP public yang diterima oleh ISP. Jika jumlah subnet IP private lebih besar daripada IP publiknya, maka yang terjadi adalah komputer klien yang berada di jaringan private tidak bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.